bergabung. Perkenalkan, nama saya Lastri Sofiani Bukarbuta dengan NPM 210101208 dari grup PGA 5. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 5 langkah utama pemberian layanan bimbingan dan konseling yang akan dibahas mengenai pengertiannya dan bagaimana penerapannya pada contoh studi kasus yang terjadi di sekolah dasar. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengertian 5 langkah utama pemberian layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada identifikasi kasus. Identifikasi kasus merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengenali gejala-gejala awal yang diperlihatkan oleh peserta didik dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan mencari tahu apa penyebab terjadinya masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik itu baik berupa masalah pribadi, masalah sosial, masalah fisik, masalah psikis, masalah akademik, dan masalah lainnya. Yang kedua adalah diagnosa kasus. Diagnosa kasus merupakan penetapan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik setelah diketahui apa gejala-gejala awal yang terjadi pada identifikasi kasus. Prognosa kasus akan menetapkan bantuan ataupun solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat ada terapeutik. Terapeutik merupakan pemberian bantuan ataupun pengimplementasian bantuan yang telah ditetapkan pada bagian prognosa kasus. Pemberian bantuan itu harus dilakukan secara teratur agar mendapatkan perubahan yang maksimal. Dan yang kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi adalah proses untuk menilai berhasil atau tidaknya pemberian bantuan yang dilakukan pada langkah terapeutik. Jika pemberian bantuan itu tidak berhasil, maka tindak lanjut akan mencari solusi yang paling tepat lagi untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Namun, jika pemberian bantuan itu dilakukan berhasil, maka tindak lanjut akan menyiapkan perencanaan yang lebih maksimal lagi untuk memaksimalkan perubahan ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian kita akan membahas bagaimana penerapan 5 langkah utama pemberian layanan bimbingan dan konseling pada contoh studi kasus yang terjadi di sekolah dasar. Adapun judul artikel yang saya analisis yaitu dampak broken home terhadap motivasi belajar pada anak studi kasus O murid SD Negeri 75 Kota Bengkulu. Broken home adalah suatu masalah di dalam rumah tangga yang berdampak buruk bagi anak. Seorang anak berinisial O yang menempuh pendidikan di SD Negeri 75 Bengkulu. Nampaknya O mengalami perubahan pada kegiatan belajarnya dan tingkah lakunya di sekolah. Berikut akan dikaitkan dengan penerapan 5 langkah utama pemberian layanan bimbingan dan konseling, yaitu berdasarkan artikel mengenai broken home yang telah saya analisis, diketahuilah bahwa ada seorang anak berinisial O yang tampaknya sedang memiliki masalah. Maka dilakukanlah pengamatan selama 30 hari untuk mengenali gejala-gejala awal yang diperlihatkan oleh si O. Dilakukanlah wawancara kepadanya dan juga kepada orang tuanya. Adapun gejala-gejala awal yang didapatkan yaitu adalah O menjadi kurang semangat belajar, tidak memperhatikan guru saat mengajar di kelas, sering bolos, menunda tugas, malas masuk sekolah, dan lebih banyak waktunya untuk bermain-main. Kemudian kita masuk pada bagian diagnosa kasus. Setelah diketahui apa gejala awalnya, maka penulis menetapkan bahwa O mengalami penurunan motivasi belajar yang dilatar belakangi oleh faktor yang pertama adalah semenjak ayahnya meninggal, O mulai mengalami perubahan-perubahan pada kegiatan belajarnya dan pada tingkah lakunya, dan juga ibunya yang pulang bekerja hingga larut malam sehingga kurang adanya komunikasi ataupun interaksi antara si O dengan ibunya untuk pun menanyakan bagaimana kesehariannya. Yang kedua itu adalah
O juga memiliki kakak-kakak yang sudah merantau tetapi kurang mendukung dan memberikan motivasi kepada si O. Kemudian kita masuk pada bagian prognosa kasus. Setelah diketahui diagnosa kasus ataupun masalah yang dihadapi si O, maka prognosa kasus menetapkan bantuan, yaitu guru harus melakukan bimbingan pribadi kepada si O dengan melakukan pendekatan rasional, emotif, behavioral terapi yang merupakan pendekatan yang memahami pemikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai kepada peserta didik. Peran guru sebagai pemberi layanan BK harus bersikap aktif dan direktif. Aktif yang artinya memberikan pertolongan dan membawa peserta didik menuju perubahan yang diharapkan. Sedangkan direktif itu adalah memberikan arahan secara langsung kepada peserta didik. Kemudian kita masuk pada langkah terapeutik. Di terapeutik ini akan dijelaskan beberapa pertolongan yang diberikan. Yang pertama itu adalah guru memberikan dorongan, bujukan, dan meyakinkan O bahwa tingkah laku yang diperbuatnya tidaklah benar dan tidaklah baik untuk dirinya sendiri. Yang kedua itu adalah guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan juga melakukan perpindahan ataupun di kelas itu dilakukan sebuah inovasi yang baru. Dan juga tempat duduk O dibuat menjadi lebih dekat dengan guru. Kemudian adalah selalu memperhatikan O selama di kelas dan guru selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi untuk meningkatkan kembali minat belajar si O. Yang keempat adalah guru memanggil O baik setelah keluar main-main maupun setelah pulang sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangannya pada kegiatan belajar dan perubahannya pada tingkah lakunya. Yang kelima adalah guru juga harus melakukan konfirmasi dan memperkuat hubungan komunikasi dengan orang tua O untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perubahan yang dialami oleh si O. Kemudian adalah orang tua harus memberikan waktunya sedikit untuk memperhatikan bagaimana jadwal belajar anaknya di sekolah, mendampingi anak mengerjakan tugas, dan membangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Karena hubungan yang baik itu adalah komunikasi yang baik. Kuncinya itu adalah harus berkomunikasi agar semuanya itu baik dalam suatu hubungan. Kemudian adalah orang tua juga harus selalu menanyakan bagaimana kondisi belajar si O selama di sekolah, bagaimana kesehariannya, dan selalu menanyakan bagaimana kabarnya. Kemudian adalah guru di sekolah juga harus selalu mengecek dan memperhatikan bagaimana pengerjaan tugas-tugas O untuk melihat bagaimana peningkatan hasil belajar yang dialami O. Nah, yang kelima itu yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasinya itu yang dinilai setelah terapeutik diberikan pada O, maka ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama itu adalah O sudah mau kembali belajar dengan baik dan meninggalkan kebiasaan buruknya secara perlahan. Yang kedua, hubungan komunikasi antara O dengan orang tuanya juga membaik sehingga membangun hubungan antara ibu dan anak dengan baik. Yang ketiga adalah orang tua O juga semakin peduli kepada bagaimana O melakukan pembelajaran di sekolah dan juga di rumahnya. Adapun tindak lanjut yang dilakukan adalah meskipun terapeutik telah diberikan, tetapi orang tua dan guru harus selalu memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan dukungan, dan memberikan motivasi kepada si O agar lebih meningkatkan motivasi belajarnya untuk dirinya sendiri dan juga untuk sekitarnya. Dan juga orang tua dan guru harus memberikan nasihat kepada O dengan tenang dan dengan suara yang pelan ketika O melakukan kesalahan agar anak tidak membantah ataupun lainnya. Baiklah, demikianlah penyampaian tentang 5 langkah utama pemberian layanan bimbingan dan konseling yang saya paparkan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.